haleluya. Amin. Puji Tuhan. Katakan dulu haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini saya dan saudara punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama di gereja. Tetapi lewat live streaming ini saya percaya juga Tuhan bekerja di rumahmu. Amen. Apapun situasimu, bahwa Allah kita Allah yang sama, Allah yang melakukan perkara-perkara besar di situasi yang seperti ini. Amen. Oleh sebab itu siapkan hatimu, kita dengar firman. Kita buka atau kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 49. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai yang ke-49. Saya membacanya di dalam nama Yesus. Lembaga Alkitab memberi judul 2 macam dasar. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangunnya. Ayat yang ke-49. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan yang saudara dengar adalah firman Tuhan sejak dari sekolah minggu. Mungkin engkau sudah tahu, bahkan engkau telah menghafalnya baik-baik. Engkau sudah tahu dari A sampai Z. Tetapi pagi hari ini ada satu perbedaan yang luar biasa bagi orang percaya yang sungguh, orang percaya yang betul, orang percaya yang mengakui, orang percaya yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara dikatakan di sini bahwa orang yang sungguh berserah, orang yang sungguh percaya akan setiap perkataan firman Tuhan atau perkataan Yesus, so pasti melakukan. Firman Tuhan ini menjadi bagian bagi kehidupan saya untuk mengingatkan. Bahkan kita introspeksi bagaimana, di posisi mana saya dan saudara. Kita hidup sekarang dengan situasi yang berat ini. Semua, saya katakan kemarin bahwa iman itu akan diuji dengan situasi ini. Apakah engkau betul-betul tinggal di dalam Yesus? Apakah engkau betul percaya firman? Apakah engkau betul melakukan apa yang Tuhan mau? Atau cuma sekedar sebagai orang percaya atau orang Kristen saja? Saya percaya saudara, waktu engkau hidup dengan Tuhan, waktu engkau percaya sungguh dengan Tuhan, engkau bukanlah orang yang dikatakan seperti ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Di hari-hari ini akan membuktikan bagaimana saya dan saudara hidup. Betulkah saya dan saudara orang menjadi pelaku firman atau tidak? Betulkah engkau percaya firman ini atau tidak? Betulkah engkau percaya sungguh akan setiap janji Tuhan atau tidak? Yesus sendiri berkata, kamu berteriak Tuhan, 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 padahal engkau tidak melakukan. Kalau engkau cuma berteriak dan tidak melakukan, saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang bernama kekuatan di dalam firman itu. Sebab kuasa firman ini yang akan membawa engkau bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kuasa firman ini yang membuat engkau kelihatan betul-betul beda. Baik dari sikapmu, karaktermu, cara bicaramu, hidupmu menampakkan bahwa Kristus itu ada dalam hidupmu. Hikmah yang terbesar dalam hidupmu waktu engkau dipulihkan oleh Tuhan. Hikmah terbesar dalam hidupmu waktu engkau jadi kesatian. Hikmah yang terbesar dalam hidupmu waktu engkau sungguh menyatakan kepada dunia bahwa engkau beda, tidak sama
bahwa betul-betul engkau di atas batu karang Yesus Kristus itu. Amin. Di hari-hari ini begitu banyak orang jadi takut dengan COVID-19 atau corona ini. Ada begitu juga banyak anak Tuhan merasa takut dengan situasi ini, rasa cemas, rasa khawatir bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencukupi, bagaimana apa yang harus saya lakukan. Tetapi kalau engkau percaya benar akan perkataan Yesus dan engkau melakukannya, sekalipun situasi ini sukar, tapi engkau berkata, aku punya Allah yang ajaib, aku punya Tuhan yang dahsyat, yang akan melakukan segala sesuatu yang di luar yang engkau pikirkan. Amin. Tapi waktu engkau pakai otakmu yang kecil ini untuk memikirkan, maka terbataslah engkau. Tapi waktu engkau pakai firman ini sebagai kacamatamu, maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib. Maka engkau akan melihat segala yang engkau rindukan dalam hidup, Allah akan kerjakan. Amin. Karena kita memiliki firman. Firman itu hidup bagi saya dan saudara. Firman itu berkuasa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Firman itu akan bekerja waktu engkau sungguh mengalir dengan dia. Sesuatu yang di luar nalarmu, di luar logikamu, disitulah Tuhan akan melakukan itu. Amin. Selama engkau pakai logika, selama engkau masih pakai otakmu yang kecil, atau saya dan saudara, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Haleluya. Engkau takut dengan situasi ini. Bukankah janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi berada, sampai pada kesudahan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita memiliki banyak sekali janji Tuhan dalam firman Tuhan. Tapi dampak dari engkau tidak melakukan firman. Gampang bilang saya sudah percaya dan melakukan firman. Tetapi waktu engkau belum mengalami pencobaan, waktu engkau belum mengalami ujian, ya, yes. Tetapi waktu engkau diperhadapkan dengan situasi, dengan gelombang hidup, dengan masalah, dengan sakit penyakit, disitulah akan kelihatan engkau berserah atau tidak, engkau percaya sungguh atau tidak. Saya mengalami bukan cuma asal bicara. Waktu anak saya mengalami leukemia atau kanker darah, dokter berkata mati, pulang tinggal tunggu mati. Sebagai seorang ibu pasti hancur. Sebagai seorang ibu berteriak. Tetapi saya hanya berkata seperti ini, Tuhan, dia adalah milikmu. Kalau engkau ambil, itu punya Tuhan. Kalaupun engkau memberi umur panjang, saya tidak mau jadi budak penyakit. Karena saya tidak punya uang untuk membiayai dia. Tapi waktu pulang di rumah, saya buang jauh-jauh yang bernama kematian, yang bernama kanker darah. Sebab saya percaya Yesus yang ajaib itu, kuasa salib itu sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup. Haleluya. Kuasa salib itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Setiap hari yang saya ingat, yang saya lakukan cuman, terima kasih Tuhan hari ini anakku hidup. Setiap hari saya katakan terima kasih karena engkau masih beri dia kesempatan untuk hidup. Dan saya buang jauh-jauh yang bernama kanker darah. Apa yang Tuhan lakukan? Waktu saya buang semuanya itu, waktu saya tidak mengingat, saya cuma katakan anakku hidup, anakku hidup. Amin. Secara kedokteran medis itu tidak mungkin lagi. Karena dokter katakan tinggal tunggu mati. Karena pendarahan hati, pendarahan lambung, maaf ke belakang juga darah, keluar darah di hidung, pecah pembuluh darah. Tetapi waktu engkau percaya, waktu imanmu, waktu engkau sungguh melakukan firman-Mu, yang tidak mungkin itu yang Tuhan lakukan. Haleluya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata di sini, kenapa kamu berseru-seru kepadaku sedangkan kamu tidak melakukan firman? Dia akan menyamakan saya dan saudara, dikatakan seperti dalam firman Tuhan ini, bahwa kita akan seperti orang yang mendirikan rumah dengan fondasi yang betul-betul luar biasa kuatnya, yaitu dalam Kristus. Di sini katakan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Wow, saya dapat ini, menggali dalam-dalam. Waktu engkau ingin bertemu dengan Tuhan, waktu engkau meletakkan dasar imanmu di dalam batu Kristus atau dalam Yesus Kristus, saya katakan tadi, bukan mudi, semua akan diuji. Tetapi kalau fondasimu dalam, engkau tidak mudah dicabut, engkau tidak mudah hancur,
engkau tidak mudah keluar dari situasi. Amen. Tapi Tuhan akan bekerja melakukan segala sesuatu. Gali dalam firman itu, gali dalam waktu engkau menyembah, tinggal dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan menikmati yang bernama kekuatan Tuhan menjadi milikmu. Haleluya. Engkau mengeluh tidak akan mendatangkan jawaban. Malah semakin engkau mengeluh, engkau akan semakin khawatir. Semakin engkau mengeluh, engkau akan semakin takut. Semakin engkau mengeluh, tidak akan mendatangkan apa-apa. Tapi waktu engkau berkata, Tuhan engkau baik, Amen. aku bersyukur punya Allah yang seperti engkau. Amen. Aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib seperti engkau, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Masalahnya, di mana dasar yang engkau letakkan? Amen. Dasar apa yang saya sudah pakai? Waktu saya dan saudara meletakkan dasar di dalam Kristus, waktu engkau percaya setiap firman itu ia hidup, maka itu yang menghidupkan saya dan saudara. Bahwa saya dan saudara hidup bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman. Engkau mengaku engkau anak Tuhan, tapi lebih banyak cemas, lebih banyak takut, lebih banyak gelisah. Engkau lebih takut dengan yang bernama situasi ini atau corona ini. Engkau lebih takut dengan keadaan ini. Bukannya engkau lebih takut dengan Tuhan, tapi engkau lebih takut dengan situasi ini. Tetapi orang yang hidup benar, yang melakukan firman, Amen. dia akan bersyukur bahwa Allah akan bekerja. Amen. Bahwa perlindungan yang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Gali dalam firman, bukan cuma sekedar kita baca, bukan cuma sekedar kita tahu. Apakah orang ini orang-orang yang tidak dengar firman, dua-dua dengar firman? Masalahnya, yang satu tidak melakukan. Mereka dengar, tapi cuek, acuh. Mereka dengar, tapi mereka tidak merespon apa kata Tuhan. Mereka dengar, tapi mereka menutup telinga untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jadilah engkau jemaat yang betul-betul ditanam di atas batu karang Yesus Kristus. Amen. Jadi jemaat yang betul-betul diuji dengan segala keadaan. Engkau tetap tegak berdiri karena engkau percaya firman. Haleluya. Bukan jadi jemaat tak sontong sadi kita pelapai. Tapi betul-betul situasi ini, keadaan ini boleh menggencang engkau, tapi engkau akan tegak berdiri karena kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Karena firman ini hidup dalam hidupmu, makanya engkau tidak mudah digoncangkan. Karena firman ini menjadi rem dalam hidupmu, mendarah daging dalam hidupmu, maka itu yang akan memerdekakan itu. Engkau itu yang akan membuat engkau kuat untuk mampu bertahan sampai kapanpun. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan bekerja, dan Tuhan terus akan melakukan. Makanya Tuhan berkata, percuma kita berteriak Tuhan, 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 tapi tidak melakukan. Waktu kita berkata Tuhan, bukankah kita menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kita yang mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Firman memang mudah kelihatan, tetapi untuk melakukan paling susah. Seringkali situasi lebih rasa gengsi lebih tinggi. Padahal engkau punya kesempatan untuk sungguh dengan Tuhan. Karena engkau tidak menggali dalam. Karena cuma di atas pasir, di atas tanah. Sama-sama kerja, sama-sama membangun. Kelihatan oleh orang bahwa sama-sama setia, sama-sama keibadah, sama-sama dengan firman Tuhan. Tapi ada perbedaan yang sangat besar. Gampang sekali engkau berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Belum badai sudah hancur, padahal kau menyanyi pujian luar biasa. Tapi kalau engkau sungguh dengan Tuhan, berserah di dalam Yesus, percaya, lakukan firman. Amen. Firman itu yang akan menghidupkan. Firman bukan cuma sekedar didengar. Banyak orang hanya berkata firman itu iya dan amin, tetapi pada prakteknya mereka lebih takut, lebih memikirkan situasi daripada memikirkan Tuhan. Jangan lihat masalahmu yang engkau hadapi, karena Tuhan kita lebih besar dari semua masalah yang engkau hadapi. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu
yang engkau tidak pernah duga. Waktu keadaan semakin mempersulit engkau, engkau harus lebih duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, aku berserah Tuhan, aku berserah. Buat aku jadi kuat dalam engkau. Aku mau belajar lebih taat, aku mau belajar lebih setia, aku mau lebih mendalam dalam hadirat Tuhan. Engkau buat aku bangkit Tuhan. Tadinya mungkin engkau takut dengan situasi, engkau mulai cemas, tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang berfirman dia dan amin, dia sanggup melakukan bagian yang luar biasa yang engkau tidak pernah pikirkan. Tuhan akan mengerjakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan bertindak dalam segala apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan. Mungkin masalahmu terlalu sukar, engkau berkata tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi kalau engkau orang yang melakukan firman, engkau akan penuh dengan sukacita. Karena di saat itu engkau akan melihat jawaban Tuhan. Di saat itu engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Di saat itu engkau akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang muka, Tuhan tidak pernah memilih A, B, C, D, tidak. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang sungguh berserah kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hiduplah sungguh dengan Tuhan. Hatimu sangat menentukan waktu engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan hati dan bibir itu beda, tapi apa yang dari hati itu keluar dari mulut itu dari hatimu. Tuhan mengenal hati saudara-saudara. Tidak ada yang kita bisa tutupi. Oleh sebab itu pagi hari ini kita meletakkan dasar iman kita yang kuat di atas batu karangnya Kristus. Waktu kita dalam pencobaan, dalam situasi ini, kita akan terus bertahan karena Yesus bersama dengan saudara-saudara. Kita tidak akan menjadi gentar karena Yesus menyertai saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Dan orang yang melakukan firman Tuhan selalu ada penghiburan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan baru. Masalah boleh datang, persoalan, pergumulan boleh datang, kekurangan boleh ada, tetapi Tuhan terus akan melakukan bagiannya dalam hidup. Karena engkau berteriak, Dia tahu, Dia kenal siapa engkau. Waktu kita berseru, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Asal kita betul-betul melakukan firman. Asal betul-betul kita hidup sesuai dengan firman. Dari karaktermu, cara bicaramu, orang bisa lihat. Saya katakan tadi, khotbah yang terbesar adalah hidupmu sendiri. Khotbah yang paling luar biasa waktu engkau menampakkan bahwa engkau beda, tidak seperti dulu. Maka dunia akan melihat betul-betul dia orang yang sungguh dengan Tuhan. Bukan cuma casing, bukan, tapi betul-betul dari dalam. Inner beauty itu nampak dalam hatimu bahwa engkau beda. Letakkanlah dasarmu. Gali dalam-dalam, saudara, gali dalam-dalam. Baca firman, berdoa, cari hadirat Tuhan. Semakin engkau baca firman, bukan cuma sekedar baca seperti koran, tapi engkau ingin menikmati sesuatu dalam firman itu, maka engkau akan menikmati berkat firman itu. Kekuatan firman akan bekerja di dalam setiap hidup. Amin. Maka engkau akan melihat bahwa betul-betul engkau beda. Amin. Jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan kakakmu, suami istrimu, jika yang mereka dapat di dalam hidupmu tidak sesuai. Tetapi waktu mereka mendapati engkau betul, oh haleluya, engkau akan jadi berkat. Amin. Di tengah keluargamu dan rumah tangga. Bapak-bapak menjadi imam yang luar biasa dipakai Tuhan. Ibu menjadi penopang yang kuat di tengah keluarga. Amin. Menjadi pendoa bagi suami dan pendoa bagi anak-anak. Anak-anakku menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di mana yang kau hidup sekarang? Landasan apa, fondasi apa yang kau pakai? Sebab kekuatan suatu bangunan itu ditentukan oleh fondasi. Semakin engkau dalam dengan firman, semakin engkau mengerti firman, semakin engkau berakar dengan firman, engkau tidak mudah tercabut atau keluar karena situasi.
Tapi engkau akan penuh dengan sukacita bahwa apa yang difirmankan Tuhan digenapi. Dunia merasa takut dengan keadaan ini karena penyakit sampar yang berjalan. Tetapi engkau dipelihara oleh Tuhan. Amen. Saya sudah dipelihara oleh Tuhan. Percaya saudara. Mezbah doa dalam keluargamu bangun baik-baik. Betul-betul engkau bangun dalam rumah tanggamu kesempatan hari-hari ini. Maka engkau akan melihat bahwa sungguh luar biasa terjadi pemulihan dalam hidup keluarga. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Lakukan firman bukan cuma sekedar dengar. Amin. Lakukan semua kebenaran firman Tuhan. Engkau yang belum bertobat, bertobat. Haleluya. Mungkin engkau berkata, berat aku melepaskan rokok ini, berat aku melepaskan minuman ini. Tapi waktu engkau bertindak, aku akan melepaskannya. Minta kekuatan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja bagimu. Dia akan memberikan engkau kemampuan. Rasa gengsi nanti apa kata teman-teman? Engkau lebih ingat teman-teman daripada engkau ingat Tuhan dan keselamatanmu sendiri. Haleluya. Hari-hari ini saudara-saudara, engkau betul-betul harus menentukan fondasi mana yang engkau pakai. Jangan-jangan masih di atas tanah, masih di atas pasir. Banjir datang sekejap, hilang sama-sama. Rumahmu hancur, bahkan kerusakannya sangat parah. Orang yang tidak hidup melakukan firman, fatal akan terjadi jika dia mengalami situasi ini. Tetapi saya katakan kembali, gali dalam-dalam saudara. Amen. Semakin engkau menggali kebenaran firman, semakin engkau mengerti rancangan Tuhan. Semakin engkau tahu di mana engkau meletakkan dasar. Semakin engkau penuh dengan hikmat karena engkau punya firman. Karena firman inilah yang menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Amen. Tentukan hidupmu. Kalau engkau merasa-rasa masih dari atas pasir, mulai saat ini waktu engkau dengar firman katakan, Tuhan, aku mau bangun hidupku di atas dasar batu karang, yaitu engkau sendiri. Betul-betul engkau menyerah, betul-betul engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan masih ada bagi saudara-saudara. Hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Amen. Hiduplah sesuai dengan firman selama masih ada kesempatan. Engkau yang masih hidup dalam kebiasaanmu yang lama, tinggalkan saudara. Tinggalkan semua kebiasaan lamamu. Yang masih suka caci maki, meremehkan orang lain. Engkau masih menyabung ayang. Engkau masih main judi. Engkau masih mau hidup dengan kesenanganmu. Kesempatan tidak selalu ada. Karena kita tidak bisa menentukan. Hidup mati dengan suara, kita tidak tahu kapan. Oleh sebab itu, pergunakan setiap waktu yang ada. Amen. Sebab waktu hari ini tidak akan pernah kembali untuk besok. Tidak akan pernah. Setiap waktu itu berharga. Waktu engkau menghargainya. Jangan tinggal dalam dosa. Beri hidupmu kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Lakukan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jaminan sorga itu ada. Waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sorga turun dalam hidupmu. Amen. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kekuatan. Ada berkat Allah menjadi bagianmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kau taruh betul-betul hidupmu di atas batu karangnya Yesus. Masalah badai hidup boleh datang, tapi engkau akan tegak berdiri. Karena kita memiliki kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Untuk kau hidup bagaimana dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu ada pada saudara-saudara. Asal kita hidup benar. Pikiranmu betul-betul tertuju kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara di dunia. Memang saya sudah masih hidup dalam dunia, tetapi hidup saya sudah bukan seperti dunia. Kita harus ada beda. Amen. Kita harus buat perbedaan itu.
Dan saya percaya, engkau yang ada di rumah, engkau yang belum betul-betul dalam pertobatan, Tuhan masih yang beri engkau kesempatan. Lakukan firman. Hidup benar. Hidup benar dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, lakukan, engkau harus lakukan. Karena kesempatan ini berharga untukmu. Amin. Asal engkau hidup menentukan respon dengan firman. Siang hari ini saya percaya, waktu engkau menikmati